Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi untuk kalian semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini seperti biasa dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Suci Nur Habibah hadir. Dea Pitaloka hadir. Aryo Wicaksono hadir. Ramdan Fastabikul Khairat hadir. Syifa Al-Batrisya hadir. Cinta Aurelia Sefta hadir. Nabila Salma hadir ya. Bunga Citra Aprilia hadir. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir semua. Oke, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang kerjasama dalam keragaman. Masih pada ingat semua ya anak-anak? Ingat. Sekarang kita membahas tentang bunyi, yaitu ada di pembelajaran 3 subtema 1. Silahkan kalian buka halaman 24 sama 25. Oke. Kalau kita membahas tentang bunyi itu pasti identik dengan pendengaran. Nah, alat pendengar kita itu adalah apa? Nah, betul sekali, telinga. Telinga ya. Berarti kita harus bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan kita telinga sebagai indera pendengar. Dengan telinga kita bisa mendengar kicauan burung dan suara lainnya. Kita juga bisa mendengar pembicaraan orang dan ikut bercakap-cakap secara lisan. Telinga itu tersusun atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi atau suara dari luar. Bunyi atau suara yang telah ditangkap lalu diteruskan lewat lubang telinga menuju gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai jumlah getaran yang diterima. Pada lubang telinga terdapat rambut dan kelenjar minyak. Fungsinya untuk menangkap kotoran agar tidak masuk ke dalam telinga. Untuk penjelasan yang lebih lengkap tentang bunyi, mari kita simak video berikut ini. A few moments later. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi untuk IPA kelas 4 SD, tema 1. Selamat belajar. Tahukah kalian bahwa bunyi berasal dari getaran? Selanjutnya, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Pernahkah teman-teman melihat benda ini? Ini adalah garpu tala. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang.
Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya, lonceng, alat musik, telepon, bel, dan lain-lain. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, ruang kosong yang tidak ada udara. Mari kita lakukan ketiga percobaan ini. Percobaan pertama membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Percobaan kedua, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Dan percobaan ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Sifat yang kedua adalah bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak. Dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap bunyi, supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Beberapa bahan yang dapat menyerap bunyi adalah wol, spons, kertas, kain, busa, karpet, dan goni. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Pernahkah kalian mendengar kata gaung atau gema? Gaung juga disebut kerdam. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Tahukah kalian bagaimana suara bisa masuk ke telinga kita? Inilah alur bagaimana bunyi bisa masuk ke telinga kita lalu diproses di dalamnya. Mari kita mengenal organ telinga. Teman-teman, ini adalah organ telinga kita. Di sana ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, telinga tengah, tulang pendengaran, rumah siput, telinga dalam, dan syaraf auditori. Inilah organ bagian telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Cara kerja telinga. Suara masuk melalui udara, ditangkap oleh daun telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga. Diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran menuju ke ujung saraf. Kemudian disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Jadi, proses pendengarannya yakni getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Selanjutnya diteruskan ke otak lewat syaraf. Setelah itu, otak akan memproses sehingga kita dapat mendengar. Jenis-jenis bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yakni bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yakni bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh lumba-lumba.
Cara merawat indera pendengaran, yakni hentikan kebiasaan mengorek telinga. Jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Hindari penggunaan ear candle. Menjaga telinga agar tetap kering dan melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa dan terima kasih. Semuanya sudah mendengarkan video yang tadi sudah Ibu sampaikan. Tentunya kalian sudah paham dan jelas ya tentang video tadi. Sekarang Ibu minta kalian buka halaman 26. Lalu kalian lihat di sini. Ini ada gambar telinga, ya. Kalian disuruh memperhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut, lalu tuliskan nama dari setiap bagian, kemudian jelaskan fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut. Sudah paham? Paham semua ya? Sekarang kalian kerjakan. Itu jawabannya ada di halaman 25. Kalian baca-baca saja di situ. Itu semuanya ada di halaman 25. Oke. Sekarang kalian mulai kerjakan. Jika sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan pekerjaan kalian di meja Ibu. Oke, Ibu koreksi dulu ya. Bagus. Kalian sudah nyambung semua ya apa yang Ibu sampaikan tadi dan video tadi yang sudah ditampilkan. Baik, kalau sudah nyambung semua, PR untuk kalian halaman 29. Jangan lupa dikerjakan, itu dikumpul besok. Oke, karena waktu sudah hampir habis, 5 menit lagi. Kita cukupkan pelajaran hari ini. Sekian saja. Silakan untuk pemimpin kelas, ada yang mau disampaikan atau untuk teman-teman yang lain? Sepertinya kita tidak perlu meringkas lagi ya, karena tadi sudah awal pembelajaran sudah Ibu bahas. Dan di materi tadi juga sudah cukup jelas. Di situ juga sudah banyak ringkasan-ringkasan tentang bunyi, terus tentang telinga juga. Jadi sepertinya sudah cukup pelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Ibu ucapkan Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.